warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Happy. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ada yang tahu nggak nih bagaimana makanan yang kita makan dapat dicerna oleh tubuh kita? Nah, kita simak penjelasannya. Tubuh kita dilengkapi dengan sistem pencernaan dari proses yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, maka makanan harus melalui proses pemotongan dan juga penghalusan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pelajari lebih mendalam, alangkah baiknya kita tahu kompetensi dasar dan juga indikator pembelajaran pada materi ini. Berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Mari kita simak baik-baik. Selanjutnya, berikut ini adalah indikator pembelajaran. Mari kita simak baik-baik. Nah, proses yang pertama terjadi pada rongga mulut atau cavum oris. Nah, di sini makanan akan dikunyah dan dihaluskan, dan di sini pula akan terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Proses yang pertama di rongga mulut itu yang pertama ada gigi. Gigi terbagi menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Yang pertama ada gigi seri atau incisivus, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi seri ini berjumlah 8 buah. 4 buah terletak di bagian bawah dan juga 4 buah terletak di bagian atas. Nah, yang selanjutnya ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan dan juga menghaluskan makanan. Gigi geraham ini berjumlah 20 buah. Yang 8 buah adalah gigi geraham depan dan 12 buah adalah gigi geraham belakang. Yang selanjutnya ada gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk menyobek makanan. Nah, gigi taring ini berjumlah 4 buah. Selanjutnya di rongga mulut terdapat lidah. Lidah ini dapat merasakan berbagai rasa. Ada rasa manis, asin, asam, pedas, dan juga rasa umami. Di lidah pula berfungsi sebagai indera pengecap. Nah, selain indera pengecap, fungsinya ada apa lagi ya? Nah, fungsi lidah selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk menggerakkan makanan, menghasilkan bola-bola makanan atau bolus, menghasilkan kelenjar ludah, dan juga mendorong makanan agar dapat masuk ke proses selanjutnya. Selain terjadi pencernaan secara mekanik, di rongga mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dapat mengubah makanan kompleks menjadi makanan yang lebih sederhana, dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, di rongga mulut juga ada kelenjar saliva yang berfungsi untuk melarutkan makanan dan memudahkan makanan untuk ditelan oleh kita. Di rongga mulut juga dapat mengubah polisakarida menjadi disakarida dibantu oleh enzim amilase. Proses yang kedua yaitu pada kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini makanan yang sudah dicerna di dalam mulut akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan tidak dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, proses yang ketiga terjadi pada lambung. Di lambung, makanan dicerna oleh otot lambung dan beberapa enzim, sehingga makanan menjadi lembut dan menjadi seperti bubur atau disebut juga dengan kim. Nah, di lambung ini ada beberapa enzim yang berperan untuk membantu proses pencernaan pada lambung. Ada asam klorida atau HCl, ada pepsin, ada lipase, dan juga ada enzim renin. Nah, proses yang keempat terjadi pada usus halus atau intestinum tenue, yang terdiri dari 3 usus yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, proses makanan di usus halus ini akan dibantu oleh pankreas. Nah, di organ pankreas ini berfungsi untuk membuat cairan yang disebut sebagai enzim. Nah, ada beberapa enzim yang terdapat pada pankreas, seperti ada enzim lipase pankreas, enzim tripsin, dan juga ada enzim amilase pankreas.
Proses yang kelima terjadi pada usus besar. Di usus besar ini terdiri dari appendix, cecum, colon descendens atau usus yang naik, transversi atau usus yang mendatar, colon descendens atau usus yang menurun, colon sigmoid, rectum, dan juga anus. Fungsi dari usus besar ini untuk menyerap hasil penyerapan dari usus halus dan juga untuk menambahkan kadar air apabila kandungan air pada sisa makanan itu terlalu sedikit. Hasil penyerapan di usus besar ini akan membentuk feses atau kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk pembentukan feses di usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang bertugas untuk pembusukan makanan dan juga memproduksi vitamin K. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Prosesnya yang pertama, feses atau kotoran ini akan melalui rektum dan selanjutnya akan dibuang melalui anus. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pencernaan tubuh terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Yang ketiga, pada rongga mulut dan juga lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga mekanik. Wah, ternyata makanan yang kita makan itu akan melewati proses yang cukup panjang dan kompleks ya. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Jadi tetap pantau channel ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.